Sobat ASN, kita berjumpa lagi di Knowledge Capture. Saat ini kita akan mengupas bagaimana tips mengelola keuangan keluarga pada masa purna bakti. Siklus kita sebagai ASN pada saat kita memasuki masa purna bakti itu sama halnya ketika kita masuk sebagai pegawai atau sebagai ASN. Dulu kita memiliki persiapan untuk memasuki menjadi pegawai, menjadi ASN. Pun demikian pada siklus yang terakhir, yaitu siklus pensiun dalam Undang-Undang ASN, perlu halnya kita mempersiapkan bagaimana kita memasuki masa purna bakti. Yuk kita lihat apa tips mengelola keuangan di masa purna bakti. Sobat ASN, tips pertama adalah terkait dengan bagaimana kita menabung, bagaimana kita berinvestasi. Menabung dan investasi tadi menjadi dua bagian yang sangat penting dan menjadi satu frame. Kita bisa melakukan investasi dari tabungan yang kita bangun, dari tabungan yang kita kumpulkan, dari tabungan yang kita miliki. Tabungan tadi bersumber dari aktivitas yang kita pilih, ataupun dari penghasilan yang kita miliki. Kedisiplinan kita untuk menabung, untuk berinvestasi akan menjadi sesuatu yang berpengaruh dalam mengelola keuangan di masa purna bakti. Sederhananya begini sobat, katakanlah setiap pensiunan, setiap kita yang pensiun dari PNS atau ASN memiliki standar penghasilan yang sama, katakanlah X rupiah untuk keperluan A, keperluan B, keperluan C, sisa Y rupiah. Y inilah yang akan kita olah. Kita sudah memiliki pilihan aktivitas tentunya. Ketika Y tadi kita masukkan sebagai investasi dalam pilihan aktivitas tadi, akan menghasilkan return, katakanlah returnnya Q ditambah Y, terus menjadi saving. Nah, kemampuan kita mengelola tabungan, kemampuan kita mengelola investasi itu sangat diperlukan dalam kesuksesan kita mengelola keuangan di masa pensiun. Next, kita masuk ke tips yang kedua. Perencanaan keuangan kita menjadi bagian penting dalam tips sukses pengelolaan keuangan kita di masa purna bakti. Pada saat kita memasuki masa purna bakti, sudah sewajarnya atau memang sudah diatur bahwa kita secara aturan memiliki penghasilan yang lebih kecil dibanding pada saat kita beraktivitas sebagai ASN atau sebagai PNS. Namun demikian, dengan perencanaan yang baik, kita bisa mengatur ketika kita memiliki penghasilan yang lebih kecil, bagaimana dengan keterbatasan fisik, keterbatasan finansial, ditambah lagi dengan potensi biaya kesehatan yang lebih tinggi, ternyata kita bisa mendapatkan hasil yang mungkin lebih baik dari pada saat kita aktivitas sebagai seorang ASN. Tips berikutnya, ketika kita memilih sebuah aktivitas, misalnya aktivitas berwirausaha, syarat utamanya adalah sobat harus memisahkan mana yang menjadi keuangan dalam keluarga, yang kedua adalah keuangan dalam usaha. Di keluarga kan punya kebutuhan sendiri, Pak. Di bisnis juga ada kebutuhan sendiri, juga ada hasil sendiri. Di keluarga juga mungkin gaji Bapak atau gaji cukup. Terus di sini juga ada hasil. Nah, gimana memanagenya, Pak?
Kalau memanagenya saya punya 2 rekening, Pak. Jadi ada rekening gaji tersendiri untuk keluarga. Kalau ini memang dari awal sudah saya pisahkan. Karena berdasarkan pertumbuhan sapi, jadi kita mengelola penjualan sapi ini dari daging sapi inilah yang kita jual pertumbuhan per bulanan itu gitu. Oke sobat semuanya, 3 tips tadi semoga menginspirasi kita, memotivasi kita untuk mempersiapkan faktor keuangan kita dalam memasuki masa purna bakti. Sukses untuk masa purna bakti kita. Kita bisa jumpa lagi pada kesempatan yang berbeda. Bye.